Saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali dalam renungan Rumah Inspirasi hari Minggu Paskah yang ketiga. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mendengar renungan ini, ketika mendengar kata saksi, apa yang terpikirkan, apa yang terlintas di dalam hati dan pikiran kita? Kalau bagi saya, ketika dengar kata saksi, maka yang muncul itu berbagai ungkapan. Saksi mata, saksi bisu, saksi dusta, dan masih banyak yang lain lagi. Itulah yang muncul di dalam hati dan pikiran ketika mendengar kata saksi. Dan bacaan-bacaan hari ini menghantar kita semua untuk menyadari bahwa Tuhan datang untuk menjumpai para muridnya. Bacaan Injil terutama, dia menjumpai dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dan juga ketika mereka sedang menceritakan pengalaman tentang perjumpaan itu, ia hadir pula bersama dengan murid-muridnya yang sedang berkumpul. Dan dia mengatakan, damai sejahtera bagi kalian. Cucukkanlah jarimu pada luka-luka yang ada di tubuhku, supaya kamu percaya bahwa aku sudah bangkit. Penampakan kehadiran Tuhan bagi para murid untuk meneguhkan mereka. Ia datang kembali lewat kebangkitan untuk menyadarkan mereka, membawa mereka keluar dari ketakutan dan kecemasan, untuk memiliki keberanian, untuk berani tampil sebagai saksi. Saksi apa yang dimaksudkan dalam bacaan-bacaan hari ini? Bukan saksi dusta, bukan saksi palsu, bukan sekedar saksi kebenaran yang biasa, saksi mata. Tetapi mereka sungguh-sungguh membuka mata mereka, membuka pemikiran mereka untuk menyadari kehadiran Tuhan, menyadari pewartaan-pewartaan Tuhan. Sehingga mereka yang sungguh mengalami ini, hidup bersama dengan Tuhan ini, keluar untuk menjadi saksi bagi sesama. Saksi apa? Saksi kebangkitan. Saksi kebangkitan itu diungkapkan dan juga tampak jelas dalam bacaan pertama. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit. Setelah penyembuhan, orang mulai percaya. Lalu disitulah mereka mulai mewartakan. Dan dalam bacaan kedua juga kita diingatkan bahwa Kristus yang bangkit itu memulihkan, menyembuhkan kita semua dari luka-luka dosa. Itu berarti kita bangkit, keluar menjadi orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang diselamatkan untuk menjadi saksi bagi orang lain bahwa kita memiliki Tuhan yang mampu menyembuhkan, membawa kita keluar dari lumpur dosa untuk mengalami sukacita. Tapi perlu diingat bahwa kita punya Tuhan yang memulihkan kita dari dosa. Bukan berarti boleh dong berdosa, karena kita punya Tuhan yang bisa memulihkan. Tetapi makna perjumpaan lewat kebangkitan Tuhan justru mengajak kita untuk hidup di dalam kekudusan, hidup sebagai orang Kristen yang beriman kepadanya. Sebagai orang beriman, maka kita melakukan kebenaran dan juga mentaati perintah-perintahnya. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus mau menjumpai kita untuk membawa kita menjadi saksi yang tidak sekedar menceritakan masa lalu, tidak sekedar menceritakan apa yang dibuat oleh Yesus saat itu, tetapi membawa masa lalu itu, sukacita pewartaan itu dalam kehidupan kita saat ini, supaya sukacita kebangkitan yang sama, pewartaan-pewartaan Tuhan yang kita dengarkan dalam sabda-sabdanya, itu membaharui hidup kita di saat ini dan yang akan datang. Untuk itu pada hari Minggu ini kita semua membuka diri, membuka mata kita untuk melihat saat Yesus memecah-mecahkan roti seperti dua orang murid di Emmaus.
Di sana kita mengenal cintanya yang luar biasa. Kita mengenal bahwa Tuhan memanggil dan mengutus kita. Dan juga kita membuka hati dan diri kita keluar dari ketakutan dan kecemasan, keraguan-raguan kita akan kebangkitan, akan Tuhan sendiri, dan siap untuk diutus. Diutus kemana saja untuk menjadi saksi. Saksi yang menyatakan kebenaran. Saksi yang menyatakan cinta Tuhan. Saksi kebangkitan yang membaharui dan memulihkan hidup sesama untuk menjadi lebih baik. Maka ketika di dalam keluarga, di saat ada perselisihan, di saat ada silang pendapat, maka kita menjadi saksi kebangkitan dengan menghadirkan ketenangan, menghadirkan kedamaian dengan membangun komunikasi yang baik. Di tempat kerja, di kantor, kita bisa menjadi saksi kebangkitan dengan hidup jujur dan tulus, bekerja keras dan tekun. Di saat banyak orang yang korup, bekerja tidak benar, bekerja tidak tulus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita buka diri, kita terima Tuhan. Kita satu dengan Dia di dalam ekaristi. Di sana perjumpaan sesungguhnya yang dapat membaharui kita, membuka mata kita. Dengan demikian, kita terpanggil untuk menjadi saksi kebangkitan yang baru, saksi kebangkitan bagi sesama. Wartakanlah itu agar semakin banyak orang menjadi murid-murid Tuhan, murid-murid yang hidup penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.